channel. Welcome back with me, Fasya and Firmino. Sorry, bukan Firmino, tapi alias Angga. Ditanya Coach Fabio. Oke, Coach Fabio. Coach, apa kabar Coach? Baik. Kabar Coach? Baik. Oke. Nah Coach, ditanya Coach kali ini akan ada pertanyaan yang akan kita tanyain nih ke Coach, terutama berhubungan dengan sepak bola dan pemain Cirebon United. Oke. Nah, yang pastinya Coach Fabio kan udah terkenal di kalangan sepak bola Indonesia. Legendaris namanya di klub-klub Indonesia dan di kepelatihan Liga 1 khususnya. Nah, sekarang nanti akan ada pertanyaan dari Teh Fasya. Teh Fasya. Fasih. Oke Bung, kita langsung aja nih ya ke pertanyaan pertama Coach. Kan yang kita tahu Coach itu udah melatih sekitar 2 minggu dan mengobservasi anak-anak di klub Cirebon United. Ya. Nah, menurut Coach Fabio sendiri nih, apa sih yang Coach lihat dari potensi-potensi anak-anak di klub Cirebon? Ya, yang pertama kan terima kasih atas undangannya dari Cirebon United. Saya senang sekali bisa hadir di sini kan bisa berbagi pengalaman kepada teman-teman dan adik-adik yang ada di Cirebon United. Memang sudah 2 minggu saya pantau ya kondisi pemain, kondisi teknikalnya, kondisi taktikalnya dan kemampuan dasar ya pemain-pemainnya. Ya dan saya cukup antusias ya. Saya pikir kan kita akan bisa lakukan satu pergerakan ya yang baru di sepak bola Cirebon ini untuk memancing bibit-bibit yang ada di kota Cirebon ini sehingga mereka akan bisa main bola dengan baik dan dengan benar. Oke. Pertanyaan selanjutnya nih Coach. Kan dari tanggal 5 sampai 8 Agustus 2020 ini Coach Fabio, Coach Timo dan juga Coach Matias Ibo ada namanya dari Cirebon United itu exclusive training. Nah, untuk Coach Fabio sendiri nih, apa sih program yang diterapkan untuk anak-anak di klub Cirebon United? Ya, jadi kan dari hasil pemantauan kita ya, dari hasil diskusi juga dengan coach staff yang lain yang ada di Cirebon United saat ini, kita kan sudah bentuk satu program latihannya sehingga kelebihan yang kita lihat yang ada di anak-anak ini kan kelebihan akan ditingkatkan dan kelemahan yang ada yang kita lihat dari hasil pantauannya, kelemahan itu akan coba kita perbaiki. Memang kan bukan kerjanya 1 hari 2 hari ya, kita butuh kesabaran. Kita juga butuh kemauan juga dari anak-anak itu supaya ingin belajar dan ingin main bola dengan baik. Oke, jadi kelemahannya diturunin gitu ya, dihilangkan kalau bisa dan kelebihannya ditingkatkan di exclusive training ini. Keren banget ya Bung. Mantap. Oke, mungkin dari Bung Angga ada pertanyaan. Oh ada, kan Coach Fabio punya banyak pengalaman, terutama pernah dibaca di CV-nya itu pernah bermain di usia dini, kebetulan samanya di usia 15 sampai 16 itu pernah di Flamengo. Wah, Flamengo itu salah satu klub di dunia dengan pembinaan yang terbaik menurut saya. Itu boleh cerita nggak sih Coach pengalamannya seperti apa? Ya, syukur ya puji Tuhan saya bisa mencicipi berada di salah satu klub besar di Brazil itu yaitu Flamengo, di mana pembinaan itu kan memang cukup serius ya. Setiap tahun itu kan ada pemain yang lahir dari pembinaan Flamengo itu kan bisa main di liga-liga besar kasta di Eropa ya. Mungkin terakhir ini kan kita bisa sebut Vinicius Junior yang baru juara Liga Spanyol itu sama Real Madrid. Real Madrid kan beli Vinicius Junior dari Flamengo itu. Vinicius Junior kan masih umur 17 tahun. Dan sekarang kan dalam tahun pertama kan sudah bisa memberikan gelar kepada Real Madrid ya. Di mana di Real Madrid itu kan ada ya namanya kan juga Real Madrid kan kita tahu kan situ kan banyak sekali bintang-bintangnya, tapi dengan usia 17 tahun kan dia bisa keluarkan kemampuan dia di sana dan terbukti bahwa pembinaan di Flamengo itu kan cukup baik ya untuk anak-anak usia muda. Nah, aku akan coba berbagi pengalaman dengan adik-adik yang ada di Cirebon United ini sehingga mungkin mudah-mudahan mereka bisa keluarkan kemampuan terbaik mereka dan kita juga bisa bantu bisa develop mereka untuk main di liga. Nah, jadi adik-adik di klub Cirebon United ini sangat beruntung. Punya sekaliber pelatih yang punya banyak pengalaman juga di luar maupun di negara kita.
Satu lagi bonus, boleh gak coach tanya? Boleh. Bonusnya bonus. Ih, Nah, bonus. satu lagi, coach kan pernah punya pengalaman melatih timnas Indonesia. Nah, di under ya, Tim senior. tim senior. Nah, tim senior. Tapi dihuni banyak pemain muda kan? Nah, itu. Nah kan, jadi boleh nggak sih coach Angga di sini sama Tepasya sama teman-teman DCU boleh minta berbagi ceritanya pengalaman di timnas seperti apa? Gitu. Ya, pada saat itu kita tahu kan Indonesia kan pernah mengalami dualisme ya. Nah. Ada dua liga pada saat itu, ada ISL dan ada LPI atau IPL. Nah, jadi kan pemain-pemain dari tim nasional itu yang bisa kita panggil untuk join di tim nasional kan hanya pemain dari IPL. IPL ya. Satu-satunya pemain dari ISL yang bersedia bergabung kan Bambang Pamungkas. Nah, jadi kan memang di situ kan kita kan punya banyak pemain-pemain yang saat itu tidak begitu terkenal. Pada saat itu kan ada Farudin, kan tidak banyak yang kenal Farudin, Novan Susanto juga kan tidak banyak yang kenal. Tapi udah ya syukur kan kita kan bisa memberikan kesempatan untuk mereka keluar kemampuan mereka, dan hasil kita kan di Piala AFF waktu itu dan kualifikasi Piala Dunia ya cukup baik hasilnya, walaupun kan kita kan tidak maju ke babak selanjutnya di AFF. Kita kan bisa main cukup baik lawan Irak yang pada saat itu kan memang posisi Irak itu kan biasa dan cukup tinggi posisi rankingnya, dan kita kan bisa main cukup baik lawan mereka di Dubai, kalahkan cuma 1-0. Jadi itu kan walaupun kalah tapi kan dengan skor tipis itu adalah satu kebanggaan buat kita, sehingga kita kan bisa menikmati suasana tim nasional walaupun dualisme itu, tapi kan masih bisa menikmati. Nah, jadi suatu kebanggaan juga buat Diklat Cirebon itu punya pelatih yang bukan kaleng-kaleng ini. Sekali luar pengalaman di tim nasional, sebagai pemain legend di klubnya, dan sebagai pelatih juga banyak pengalaman juga di Liga Indonesia ya kan. Ya, saya berterima kasih ya untuk Cirebon United bisa menyatukan saya dengan Roberto Firmino itu kan. Kapan lagi saya dapat kesempatan seperti itu ya, walaupun kita sama-sama dari Brazil kan, tapi ya saya bisa duduk dengan Roberto kan ini luar biasa. Saya juga kemarin kan baru ngangkat piala. Nah itu di dia, Liga Indonesia. makanya saya dekat Setelah 30 tahun ya kan. Hebat kan. Ya. Oke, kalau tadi dari Bung Angga bonus pertanyaan, ini dari saya pertanyaan terakhir coach. Oh, boleh. Coach punya saran atau mungkin masukan atau mungkin harapan gak untuk anak-anak yang suka bermain sepak bola, khususnya di Diklat Cirebon United? Ya, kalau harapan saya adalah kalau memang adik-adik ini kan bermimpi untuk menjadi pemain profesional kan jangan patah semangatnya, itu aja. Karena kan namanya latihan itu kan pasti ada momen-momen yang baik, pasti ada momen-momen juga yang kurang baik, dan itu kan semua kan menjadi pelajaran buat kita semua. Semoga kan kita kan bisa di masa yang akan datang kan Cirebon ini kan bisa melahirkan pemain yang bisa membela tim nasional. Amin. Oke, Bung. Ya, terima kasih Coach Fabio Oliveira. Firmino. Terima kasih. Oke, itu dia. Jadi kesimpulannya untuk sahabat Cirebon United, untuk menjadi pemain sepak bola yang hebat itu bukan hanya potensi, tapi juga harus ada kemauan dan kerja keras. Kalau bahasa Inggrisnya sih work hard, Play hard. play hard, work hard, play hard. Oke. Terima kasih coach atas waktunya. Mohon maaf untuk istirahatnya. Sama-sama. Terima kasih. See you on the next video. Jangan lupa komen Like and subscribe. dan jangan lupa juga follow Instagram kita di Diklat Cirebon United. @saya Fasya. Saya Angga. See you on the next video. Bye bye. Bye.